Pendidikan sangat dekat di hati keluarga saya. Ayah saya, Bapak Sukanto Tanoto, terpaksa berhenti sekolah sewaktu beliau umur 17 tahun. Namun demikian, ayah saya tidak pernah putus asa dan sebaliknya, beliau terpacu untuk terus belajar secara mandiri dan memanfaatkan sumber daya yang sangat terbatas. Ayah saya selalu mengingatkan pentingnya pendidikan dikarenakan 3 hal. Pendidikan penting untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang agar mereka bisa mewujudkan potensi sepenuhnya. Ayah saya yakin bahwa proses pendidikan tidak harus sesulit yang beliau jalani dahulu. Untuk itu, upaya mempermudah akses kepada pendidikan harus terus kita dukung. Pendidikan penting karena berperan sebagai kunci untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Berbagai studi telah membuktikan korelasi yang antara pendidikan dengan kesejahteraan. Oleh karena itu, selain meningkatkan akses, kita perlu bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka mewujudkan bangkitnya generasi emas Indonesia. Pendidikan penting sebagai sarana untuk memacu peningkatan kreativitas. Disinilah pentingnya peranan guru sebagai pendidik untuk memastikan bahwa potensi yang dimiliki setiap individu dapat dikembangkan secara maksimal. Tanoto Foundation adalah pemberi beasiswa dengan durasi terpanjang serta komitmen penuh. Tanoto Foundation telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 3.000 penerima. Tanoto Foundation juga telah melatih lebih dari 2.000 guru dalam bidang manajemen sekolah dan metode pembelajaran kreatif. Dengan visi penanggulangan kemiskinan melalui pendidikan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup, Tanoto Foundation siap mendukung program nasional pengembangan sumber daya manusia. Atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perkenankan dari lubuk hati yang sangat dalam, saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tanoto Foundation yang telah ikut serta meningkatkan akses dan kualitas dunia pendidikan kita. Memang pendidikan itu paling tidak bisa sebagai pemutus mata rantai kemiskinan yang terbaik dan yang terhormat. Apa yang dilakukan oleh Tanoto Foundation sejalan, bahkan mendukung penuh apa yang kita gagas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Cara bersyukur yang paling bagus adalah memanfaatkan kesempatan, potensi yang kita miliki untuk mencapai goal atau cita-cita yang kita harapkan, sehingga ujung-ujungnya itu memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Bangsa yang cerdas itu dia tidak pernah mempersoalkan persoalan, tetapi dia menjawab persoalan itu. Begitu masuk di pendidikan, itu kita dihadapkan pada 2 persoalan mendasar. Yang pertama adalah persoalan akses, yang kedua adalah persoalan kualitas dan relevansi. Di dunia pendidikan tidak ada barang kecil, semuanya barang besar maknanya. Sekali lagi, tugas kita adalah tugas bersama untuk menuntaskan, untuk memberikan akses dan kualitas yang terbaik bagi anak-anak kita memasuki dunia pendidikan. Setelah akses bisa kita raih, bisa kita selesaikan, kualitas kita masukkan melalui kurikulum 2013. Kita harapkan dukungan dari Tanoto Foundation ini benar-benar nanti meletakkan atau menjadikan adik-adik sekalian sebagai emas permata. Saya kira sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tanoto Foundation. Teruslah memberikan dukungan kepada adik-adik kita. Gitu. Kalau di sini momennya peringatan Hari Sarjana, tapi tujuan yang paling besar bagaimana hari tersebut bukan sekedar waktu
yang kita rayakan, kita peringati dan kemudian selesai. Tapi bagaimana tujuan besar ya melahirkan sarjana yang berkualitas, sarjana emas bisa tercapai. Saya Bayu, dulu saya kuliah di Gajah Mada. Dulu namanya bukan Tanoto Foundation. Oh, tapi Raja Garuda Mas, yayasan RGM ya? RGM dulu. Tanpa syarat serta paling besar zaman saya itu ya, 50.000. Setiap semester itu ngajukan hasil KHS, kartu hasil studi. Sudah, setiap bulan beasiswa jalan terus. Sampai saya lulus tahun 94 akhir. Ketika sudah mendapatkan dana, itu bagaimana mengelolanya? Biar nanti setelah lulus kuliah, teman-teman mulai terbiasa dan bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut. Memang salah satu program utama Kemdikbud dan juga Dikti adalah peningkatan angka partisipasi kasar. Itu yang program teratas dan utama. Tahun ini kita akan membuat grand design yang baru untuk kewirausahaan untuk diperdomani oleh perguruan tinggi dalam menyusun itu. Kalau mazhabnya Rinal Kasali itu asal punya bekal itu sudah cukup, tidak harus diantar sampai dia bekerja. Jadi bekal entrepreneurship dengan pengertian yang bukan yang berdagang seperti yang banyak dipahami itu. Entrepreneurship itu kan jauh lebih luas daripada hanya berdagang atau berusaha. Memang seringkali tidak real ya apa yang kita dapat waktu kuliah dengan akhirnya di waktu kita kerja. Tapi hanya satu yang bisa ada korelasinya. Cara kita berpikir analitis. Memang banyakkan alumni dari perguruan tinggi tidak match benar dengan kebutuhan di perusahaan. Kita banyak kenal, banyak jaringan yang itu bermanfaat pada saat kerja, membantu saat kerja. Jadi selagi kuliah itu juga mungkin bisa selain benar-benar belajar dengan benar, tapi juga aktiflah di berbagai kegiatan. Itu yang akan sangat membantu nantinya, gitu Mas. Jadi kalau seseorang yang sudah aktif di organisasi, aktif di Kodanetra, pasti dia paling matang. Kita juga terus lakukan pelatihan-pelatihan mahasiswa dan juga dosen-dosen untuk bagaimana agar mahasiswa itu mencapai atau memiliki potensi yang ideal yang dengan mengkombinasikan, dengan mengharmonisasikan potensi kiri kanan tadi, potensi rasio dan potensi emosi tadi. Teman-teman tidak usah khawatir akan bekerja. Menurut saya itu tergantung pribadi kita, pandangan kita, dan persepsi kita bagaimana kita bekerja. Entrepreneur tidak menjamin suatu negara akan maju, tetapi bagaimana kita mengembangkan keilmuan dan passion yang ada di dalam diri kita. Pada dasarnya kita itu mampu, potensi kita itu luar biasa. Ya. Jadi menjalani prodi kita itu hanya salah satu potensi kita saja. Masih ada potensi kita yang belum terasah dan akan terasah ketika kita menjalani profesi atau bekerja. Kalau gajinya kecil, ya itu sebenarnya salah orientasi kita. Kita bekerja itu bukan karena gaji. Kita bekerja itu karena berkarya. Gaji itu konsekuensi logis. Simpel aja. Apapun yang Anda melakukan, mau kerja apa, nanti kalau Anda ikuti sesuai hati nurani, itu Anda akan lebih mantap mengikutinya.